Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummil habibil mahbub alil qadril adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di rutinan malam Jumat, pembacaan tahlil, pembacaan Basyairul Khairat karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Wali Abdul Qadir radhiyallahu an, dan juga pembacaan daripada Radiful Atas karya daripada Al-Habib Al-Wali Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas beserta murid kecintaannya, yaitu Syekh Ali ibni Abdillah Al-Baras, yang insyaallah dengan kita membaca amalan tersebut, mendengar amalan tersebut, duduk di majelis pada malam Jumat mendengarkan pembacaan Radiful Atas, Basyairul Khairat, dan mempelajari daripada kajian ilmu agama, insyaallah langkah kita hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita diangkat oleh malaikat, diterima oleh Allah sebagai amal yang makbul dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membahas tentang sedikit bicara, anjuran sedikit bicara. Kita akan membahas tentang anjuran sedikit bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hasan aslam al-mar'a aqarama mala ya'aniya. Bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Yang memiliki agama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, jikalau Islami jenengan Islam sing sae, Islam sing bagus, maka oleh kita, para kiai kita, habaib kita menjalankan waktunya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, walaupun kita tidak bisa sesempurna itu ketika melakukan amal. Ila Nabi Muhammad sempurna, tapi kalau kita melakukan amal ya totalitas sesempurna mungkin. Aja nanggung-nanggung ning kerja ya kerja temenanan, aja nanggung-nanggung, aja kerja tembe sebulan metu ora betah, ning ngaji ya ngaji temenanan, aja nanggung-nanggung. Ning dadi wong apik temenanan, aja nanggung-nanggung. Ning apa sedekah temenanan, aja nanggung-nanggung. Paham ya? Itu kata Rasulullah SAW. Makanya nanti jenengan sing paling utama. Ana wong sing nglakokna perkara manfaat urusan dunia, kerja terus duitnya akeh sampai kelalen lur manfaat nglakokna perkara urusan akhirat. Berarti wong mau rugi nopo? Rugi loro-lorone. Wong dunia bakal ditinggal, akhirat wis selamane. Mikiri dunia orang ditinggal, ternyata amal gue ana loro, amal dunia lan amal akhirat. Paham dong? Luqman
berkata kepada putranya Al-Imam Luqman Al-Hakim, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, aku tidak pernah menyesal atas diam, karena sesungguhnya jika berbicara itu adalah sebuah perak, maka diam itu adalah emas. Kita kali ini membahas kitab Fawaidul Mukhtar, ya, tentang anjuran sedikit berbicara. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk sesuatu yang berguna, baik berguna untuk dunia, khususnya untuk akhirat, ataupun sedikit anjuran untuk berbicara yang manfaat, yang berguna. Kalau berbicaranya tidak manfaat untuk perkara dunia ataupun akhirat, lebih baik diam. Seperti Al-Imam Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya, aku tidak pernah menyesal setiap atas sikap diam. Setiap diamku aku tidak pernah menyesal. Jika aku diam itu aku pernah menyesal, karena sesungguhnya jika berbicara itu adalah sebuah perak, maka kalau saya, jenengan, atau kita diam itu adalah emas. Paham je? Emas sama perak mahal mana? Mulia mana? Mulia emas. Ning ana wong ngomong ngalor gitu lah, nggak manfaat perkara dunia lan agamane, berarti kue lomo nilainya. Kecuali ngomongnya ono manfaate be dinilai sebagai perak, laning meneng emas. Makanya ngomong seperlunya sing manfaat. Hasan Al-Qazzaz berkata, agama ini dilandaskan atas 3 hal. Hasan Al-Qazzaz beliau mengatakan, agama ini dilandaskan atas 3 hal. Yang pertama, hendaklah kamu makan kecuali ketika lapar datang. Jadi Hasan Al-Qazzaz mengatakan agama itu dilandaskan, jenengan mau duduk ada landasannya itu lebih nyaman. Contoh, ya, itu keramik, kalau malam dingin, kalau ada karpetnya jenengan duduknya nyaman gak? Nyaman. Manfaat kan? Manfaat. Melindungi pantatnya jenengan, maaf, melindungi gak? Melindungi dari apa? Dari basah. Dari apa? Dari dingin. Kayak orang tidur di kasur sama tidur di atas rantai, lebih enak di mana? Tidur di kasur, ada lapisannya. Lindungin apa? Lindungi dingin. Lindungi apa? Dari binatang. Sama kayak agama. Agama, kata Hasan Al-Qazzaz, itu ada landasannya. Landasannya yang melindungi kita itu ada 3. Apa yang pertama? Jangan makan, jangan terlalu banyak baduk, alias nyekek, alias apa? Apa maning bahasane gae jelas ya. Maem wis kaplak maem. Maem. Oh, caci ini apa wis dahar. Monggo didahar rumiyin nggih, kayak gitu ya. Jadi landasan agama menurut Hasan Al-Qazzaz itu ada 3. Jangan banyak makan, jangan terlalu banyak makan, kecuali jika lapar. Nih ngerasa nangele ya mangan. Nih nyong mangane nih nyeleh tok tersitik, tapi nih kowe apa maning kowe sapa Rizal mangane nih ngeleh sitik-sitik ngeleh, ya mangan terus. Mau sitik-sitik ngeleh mangan terus. Sitik ngelehe aja, sitik-sitik ngeleh, mangane sitik-sitik, soalnya mangan terus sih, ngeleh mani-mani ngeleh, mani-mani ngeleh. Ati sitik be di damuri kancane ngeleh menah. Ya, dikipasi sitik kipit.
Dia langsung kerasa ngeleh. Tapi mari padu raksa penggarit pe wene satis ngeleh nasi goreng enak ya. Alah wis tangkrut karo ngomongnya ya. Mane ngejak wong sing orang ngelehan, tapi loro angel wong sing orang ngelehan. Sandene anak wong sing orang ngelehan popole epen-epen. Ilmune wong Jawa ngeleh ditawari monggo darian mboten usah dahar kula sampun pripun sampun dahar kapan mau esok dul iki bengi pangan iya ora penak dari pangan ya langsung santap ngomong gratis gue enak ya. Jadi seperti itu, makan jika lapar, jangan sedikit makan, makannya sedikit tapi sedikit makan, akhirnya jadi banyak kebiasaan. Terus landasan agama yang kedua ialah tidaklah kamu tidur kecuali itu kamu itu ngantuk sekali baru tidur. Saya ini ngantuk orang kena lah kerjaan apa maning bangun tidur lagi bangun tidur lagi mati baik. Karena langgeng kerjaan sih ya bangun tidur lah apa lagi ngomong libur lah istirahat dulu ini lah. Besok tangi jam itu makan garmen, besok tangi jam itu makan motong ayam, besok tangi jam itu nenun, besok tangi jam itu mari pasar, ngomong libur turu maning berarti jenengan berpikirnya pendek, cetek. Ya, apa mau libur istirahat? Wong urip nang donya iki lak istirahat, bro langka. Wong dunia iki capek, lelah. Hidup di dunia itu capek, lelah. Gak ada orang hidup di dunia itu nyantai-nyantai saja. Orang hidup di dunia itu susah, capek. Tempatnya lelah, tempatnya capek, tempatnya ujian, tempatnya masalah, tempatnya musibah, tempatnya bencana, tempatnya bala. Itu ialah dunia. Kalau jenengan loro ayam ojo urip nang dunia. Paham nggih? Iya. Ngomong libur, turu. Apa ya gunakan waktu ini dengan manfaat. Landasan agama yang kedua menurut Hasan Al-Qasas ialah tidur jika ngantuk aja sitik-sitik turu. Turune sitik-sitik baik. Sitik-sitik turu ya jeko ana suketan nang isine dhewe sembliwir ya ngaji nang majelis mangane semejes cuil sangune aku Habibit tak leme bahasane halus langsung clear Guni bahasa tegas langsung kayak tangi apa ya warna maning nyamare mendunggul kayaknya husuman ngerti ini la ilaha illallah sebelumnya lagi turu ngimpi ini semare guci iya nang majelis turu nendur kasur nang rumah turu ya nang tempat kerja istirahat turu. Wong ora turu bae ora akune turu digugah ora tangi nang bae. Aja latihan turu terus nang dunya. Masa latihan bangun akune turu selamane. Ya, wis ngrasane turu sapa? Tinggile son gede mun paham atur son ngono. Tinggile son. Lho solo lho priko. Antar mau ini, tapi bisa baik ya. Ceritanya pengen gue gitu. Ya. Masya Allah ya. Akan naik motor saja sampai tidur, motornya ambruk. Pernah orang kerumun wong motor turu. Ini kisah nyata ada loh. Zaman sini. Naik motor tidur. Apa orang wis melune sindrom
virus sindrom apa gue? Atik motor turu. Mau bonceng pernah bisa ngeng. Ucap temen biasanya ngobos. Ternyata apa? Saya lihat, merem, aku kita keplak ke dasar. Remo, menyentangi turu. Gawa nyawane wong kan gak motor turu. Lari kacek pirang minggu. Temenan turu bro. Gak motor turu bro. Ya, anak-anak ya. Iya, karena apa kebiasaannya sitik-sitik turu, turun ini wis ngantuk temenan tapi turu. Dasar agama menurut Hasan Al-Qasas. Bome menjebluk bome tati bae padune pantai primen. Yang kedua tadi ya, jangan tidur kecuali rasa ngantuk itu sampai mengalahkanmu, berarti keturun. Makanya nih anak wong makan majelisan, orang makan majelis tak tahu nih, kowe orang makan majelisan apa? Yang turu apa keturun? Keturun apa turu? Anak wong sing aja turu, anak sing memang ketiduran. Ada yang ketiduran, ada yang benar-benar tidur. Lah, orang yang ketiduran itu ibadah, Bu. Contoh, mau hadir majelis, ya sudah siap-siap. Tiba-tiba dia sholat isya dulu kan, zikir-zikir, ketiduran, bangun-bangun jam 12. Astagfirullah, akhirnya nggak jadi majelis. Itu tidurnya ibadah, niatnya sudah dicatat sebagai ibadah dan mendapat pahala dari Allah. Beda pas sholat isya. Majelis kan jam 8 tuh mulai. Lihat dia ternyata nang kursi ya, pintu jeko kan kupang ini penak. Nang latar jeko nang kursi. Pantas aja subuh. Kayak wong ndeleng metene ngumi urip kok. Tengah wong nang latar jeko turu. Ana para wong kaya iki? Ana. Cangkeme doyo kucing mah ora kerasa. Ana langkah, ini langkah ya. Turu cangkeme doyo coro, mending coro cilik kucing. Cacir, malah pedi. Ibaratnya lagi ngimpene nginum es dawet. Ya, ngimpene kayak nginum es dawet. Woi kucing anget ya, nang ngimpene atis. Aslinya anget. Oh yang pernah, anak turun nang majelis bocah. Tadi jak ngobrol, ngerti deh, ngrungokna wis mplese turu. Ya tak dinungi banyu malah apa dilek enaken. Kapok nyong akhirnya sungkan sing ngurus apa ngacong sing ngurus apa nyong dijeli banyu siapa pada waktu itu nama jelisannya ya saya hulur unik dilawan itu tidur boleh tapi jangan sedikit-sedikit tidur wedi nyong ya wedi mohon keadaan tidurnya tidak pada tempatnya. Paham je? Bukan turunnya pas orang pada tempatnya. Akhirnya ikut cilaka. Jadi tidur boleh asal rasa ngantuk itu sampai mengalahkanmu dan engkau tertidur dengan sendirinya. Makanya saya nggak bisa tidur kalau sengaja saya tidurkan. Saya bisa tidur itu tidur dengan sendirinya atau tertidur dengan sendirinya atau keturun. Sengaja turu apa turu? Orang bisa aku. Bisa nih nyong kayak turu keturun.
contoh dalam HP saking bosone matane bendul turu ya main Mobile Legend saking bosone ngantuk turu ini kematmen turu kuwi daripada sengaja turu bener makanya saya biar ketiduran itu saya punya trik, saya rebahan ya matanya tak buat fokus untuk apa gitu. Setelah itu nanti tidur dengan sendirinya tutup sidik-sidik turu soalnya sing medeni kuwi sindrom ana wong sing sidik-sidik turu ndase tempelan nang pundake wong lanang bae lagi ngaji ya wis ngorok ya jadi seperti itu mendungkul wis ngorok Masya Allah ya jangan tidur kecuali rasa ngantuk itu sudah menyerangmu dan engkau tidak kuat menahannya maka tidurlah. Terus yang ketiga, janganlah kamu berbicara kecuali dalam keadaan darurat atau keadaan yang sangat penting. Keadaan darurat seperti apa? Contoh, wis blek ngising, wis blek nguyuh nang majelis, ngertine jaga adab aja gue anteng lagi ngaji orang Habib Ustaz Tausiah anteng tapi nahan oyo, nahan buang air kecil, nahan buang air besar, jagowi paling ngaret maning ditahan-tahan saking orang bisa diajak kompromine pantat ngentut buang sing rugi sapa kancane sing sebelah wis kaget ya mampu maning. Maka ketika jenengan lagi ngaji ingin berbicara maka berbicaranya itu sesuatu yang penting. Contohnya tadi ya, contohnya ini lagi ada kegiatan seperti ini, jenengan duduk paling depan, bicaranya bagaimana Bib? Ya dengan isyarat, maaf saya mau ke belakang, dengan isyarat langsung berdiri, jangan ditahan. Yang khusyuk kok khusyuk nahan entut, nahan ngising, nahan ngoyo. Arane orang khusyuk pikiran gue pingin ngoyo, pingin ngentut, pingin ngising. Khusyuknya udah hilang. Makanya kalau ngantuk juga seperti itu. Lagi ngaji mau lihat ngantuk. Yang saking khusyuknya ngantuk bi. Wah itu tuh khusyuk. Wong khusyuk wong ngantuk. Terus wis kerasa ngantuk, tangi, mari buri banyu wudu. Diraup setan hilang. Oh jadi terus nah ngantuk dan ini turu. Ini ngerti? Ini Idul Fitri. Nah YouTube ana video viral. Jangan dia takbiran aja esok ra Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ke masjid. Sampai akhirnya pantas sholat Idul Fitri. Ketika sholat Idul Fitri kan khutbah. Kapan? Setelah sholat. Kalau Jumat sebelum sholat. Lah ini orang datang sholat. Ketika datang sholat, pas sholat sebelum khutbah dia sholat nih, sholat Idul Fitri. Allah dengerin khutbah sampai jamaahnya selesai pulang. Posisinya tahiyat. Bayangkan sholat Idul Fitri di tengah jalan, orang Idul Fitri kan rame, masjidnya penuh. Turunnya kelalikan di tengah jalan, motor lewat, mobil lewat, terus kerasa. Sampai akhirnya apa dibuka, kaget. Waduh, ya Allah, ternyata wis sepi, lah ngasih sholat. Ya iya wis sejam ngono bae nang tengah dalan, turu. Saking kayak gue ini, saking ngantuk ke. Bayangkan itu. Saking ngantuk ke, suara berak krungu. Bayangkan. Ya, dan ini sebelum itu yang ketiga ya landasan agama menurut Hasan Al-Qassas ialah berbicara jika perlu atau darurat, itu pun jika dibutuhkan. Kayak tadi ya, di kamar mandi adabnya kan jangan berbicara ngobrol,
jenengan mau buang air besar di kamar mandi, di depan ada orang di depan pintu kamar mandi mau buang air besar, jenengan gak usah ketok-ketok siapa di dalam ya. Wis ngerti nang jero mesti wong lagi ngisi ngono lagi ngoyo takoni siapa nang jero. Nek wis ngerti apa langsung metu? Ya ora langsung metu lah ya. Iya ora ngisi nang pawatan bae sampean. Ngisi nang WC, buang air besar di WC, takoni siapa ya sih nang jero WC. Wis ngerti ngejawab, aku Siti. Apa Siti baru langsung metu. Ya ora lho, hajate dientekna dhisit, dikuras dhisit. Bener, berarti lo ngomong manfaatnya kan, kecuali itu penting. Saya lagi di kamar mandi, tiba-tiba anak saya di luar nangis karena digigit kucing. Lah yang di luar kamar mandi, jamaah ataupun orang lain ngabarinya dalam kamar mandi, ketok, bip bip, cepet bip, anaknya dijokot kucing. Kucing apa? Kucing mandung. Durung mangan 13 dina. Wedi bawa sekele katut. Cepet pe oleh akhir cepet-cepet gue diperbolehkan ada berbicara jikalau penting darurat ojo basa-basi oji lagi di kamar mandi ya. Nur nang jaba kamar mandi ngopo Ji mau nyokor pira Ji? Oh mau nyokor 5 kok sih nikahe kapan Ji? Nur takon. Oh aku insya Allah cepet deh setengah tahun maling dia nikah doang kena ya Nur. Lah ujine nang jero kamar mandi karo dalam HP mobil jinak dolanan ya. Karo takon Nur lah kowe Nur primen Nur nikah kapan? Insya Allah setahun maling doa kena ya. Ya wis jo bocah-bocah doang tawasul mari najeng Nabi ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Oh nang jero kamar mandi akhirnya donga. Mau akhirnya ngomongnya lah nyok kan donga apik bib. Angel Alhamdulillahirabbil alamin. Wis daripada ucap mengabdi bae emangnya Allah. Ya, berarti kita nggak ada. Makanya berbicara jikalau itu darurat sesuatu yang penting, sedikitkanlah bicara. Karena diam itu emas, berbicara itu perak. Apalagi berbicara yang tidak manfaat berarti tidak ada nilainya emas ataupun perak. Berarti apa? Arang. Di sini diceritakan bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menaruh batu di dalam batunya selama beberapa tahun untuk menyedikitkan omongan. Amalan yang dilakukan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menaruh batu kerikil di mulutnya selama tahun-tahunan. Tujuannya men apa? Men orang kakayan dospok, orang kakayan nyocot, orang kakayan ngomong, orang kakayan kalam, orang kakayan ngobrol, ngomongin sing penting. Ning zaman saiki ora cangkeme cilik tapi kayak cangkem sing blower, sekali ngomong prak 3 jam ora rampung. Kedebus ngomong sing manfaat. Kalau nggak bisa ngomong yang manfaat, diam. Itu lebih baik karena diamnya kamu itu emas. Paham dong? Ya, karena mukanya sudah pada sepet, ya, wis ngantuk, sing aman turu balas dendam nggo bengi turu. Ya, aja tangi tapi sing ngelih mangan apa kayak godhong manggis. Ngarep jadi tangan sehat walafiat ya, insyaallah barokah manfaat. Sedikit nasihat taklim di kitab Fawaidul Muhtara ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat barokah untuk jenengan sedaya. Ini rutinan ditaruh di Ibu Waria agar apa? Dakwanya menyebar ya. Sebenarnya mau di Ibu Isa tapi Ibu Isa kan kemarin sudah rutinan malam Kamis ya.
Insya Allah nasihat yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Kita semakin semangat istiqomah dalam menuntut ilmu agama, mempelajari, mengamalkan adab-adab, akhlak, sunnah-sunnah. Sesuatu yang kecil menyedikitkan bicara jikalau perlu, bicara jikalau penting, dan bicara yang memberikan manfaat untuk dunia ataupun akhirat. Dan insya Allah pembangunan Majelis Ta'lim Al-Warul Habasyiyah disegerakan cepat selesai. Allah kirimkan hambanya yang tulus, yang ridho, yang ikhlas dalam memperjuangkan, membantu lewat harta, lewat tenaga, pikiran atau doanya, agar majelis segera bisa digunakan, yang dimana majelis tinggal bikin balkon dan bikin tempat parkir sama keramik, tinggal 10% lagi selesai. Minta doanya, minta dukungannya, insya Allah Allah mudahkan untuk kita semua jalan untuk dakwah di desa benar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa lana syarafana ala lada ashrafna fatu علينا توبة تسير لكل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإعوان وشائر الإلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما أمين ربي أزما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحمد وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله